Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Sehat-sehat semua, bahagia selalu ya teman-teman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, ketemu lagi di channel gua, ketemu lagi juga di video gua teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kali ini gua pengen ngebahas atau memperbaiki sih juga ya. Ini juga trik juga ya teman-teman. Jadi ini teman-teman, gua sudah ada sebuah gearbox ya. Ini gearbox juga punya gua sih, punya RC gua, RC MN gua, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gue punya masalah dengan ini teman-teman. Jadi gini ceritanya, gue ceritakan dulu sedikit ya. Karena mungkin ada dari kalian yang memiliki problem yang sama gitu ya. Nah, di sini gue pengen coba ngasih cara memperbaikinya bagaimana. Jadi gini teman-teman ya. Waktu ini terpasang, gearbox metal ini terpasang gitu ya di MN gua cek ya, jadi gua merasa kayak ada masalah gitu. Jadi ketika gua tarik throttle gitu kan, gua gas, apa namanya, kayak kopel gua tuh kayak goyang-goyang gitu teman-teman nih. Jadi kayak nggak lurus ya, ini kan kopel depan nih. Jadi ke kopel depan itu kayak nggak lurus ya. Jadi kayak bergetar begitu teman-teman nih, getar-getar gitu muter ini terus, kopelnya tuh nggak lurus muter, begitu ya, nggak lurus gitu teman-teman. Jadi kayak getar gitu. Nah, terus gue selidiki kan, gue cari tahu ini kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Akhirnya gue bongkar lah gearbox gue. Gue cek kan satu persatu. Gue sih awalnya emang curiga sama ini gitu kan. Karena memang pas ketika gue posisi terpasang, itu gue pegang di sini, ini kayak oblak gitu teman-teman nih. Gitu teman-teman. Nah, maka gue bongkar lah lalu gue cek. Ternyata memang betul. Ini apa ya? Ini as ini yang buat ke kopel itu goyang ya teman-teman nih. Kalau lo perhatiin, nah gitu ya, kayak nggak lurus ya. Harusnya setahu gue kemungkinan ini harusnya nggak oblak begini ya. Jadi lurus gitu loh. Pas lah gitu. Kayak nggak eh ini kayak ada oblak gitu, kayak ada apa ya? Nggak pas gitu loh. Kayaknya nih di bearing ya teman-teman. Kan kalau di dalam sini kan ada bearing ya dua ya. Kayaknya sih problemnya di situ deh. Jadi buat lo yang mau tahu caranya, lo tonton video gue sampai selesai ya. Oke. Jadi ini sekarang kita bongkar dulu ya teman-teman ya. Kita buka nih di 6 baut ini kita buka ya. Oke, kita buka dulu. Mana kunci L gua? Oke teman-teman, ini kita buka. Ya, oke teman-teman, ini sudah gua buka. Kita cabut ya. Dan dari sini aja deh. Kita cabut. Nah, oke. Nah, setahu gue mungkin problemnya di sini ya, teman-teman nih. Jadi ini kan ada bearing ya. Kalau mungkin kalian tahu juga lah pastinya, kalau udah main gini pasti tahu lah. Ini ada bearing di sini. Bearing asli ya. Bukan bearing plastik. Ini di sini juga ada ya. Jadi dijepit dua bearing ya dia. Nah, problemnya mungkin ada di sini ya teman-teman ya, di bearing ini teman-teman. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue punya cara untuk nanganin ini teman-teman ya. Dan caranya itu adalah kalian harus jadi kayak ditambah lagi ya teman-teman ya. Jadi kan dia begini. Ini harus ditambah lagi ya. Sebenarnya gue butuh ring sih sebenarnya. Ring yang buat sekiranya seukuran bearing inilah, tapi dia ring ya. Tapi yang jadi masalah gue nggak punya untuk ring itu ya. Jadi gue mikir gimana caranya supaya gue membuat sesuatu yang menyerupai ring yang bisa dipasang ke sini. Terus ya sudah dia jadi kencang ya, nggak oglak-oglak gini ya, kayak seperti tadi ya. Nah terus gue pikir lah, ternyata gue punya solusi teman-teman. Dan kayaknya gue akan pakai ini. Nah ini teman-teman, lo tahu ini apa? Ini adalah bearing, cuma bearing plastik ya. Dan biasanya ini ada tuh kalau di dalam garden ya, kalau kalian buka garden untuk bawaan ya, MN atau WPL, itu ada bearing seperti ini, bearing plastik ya, karena dia kan belum bearing yang besi ya, jadi masih plastik. Nah ini bearingnya teman-teman. Dan gue pikir-pikir kayaknya ini bisa gue pakai untuk kesini. Tapi yang jadi masalah, ini nggak bisa dipakai langsung ya.
Kalau kalian pakai langsung begini, ini nggak akan bisa ditutup. Gini. Nah kita mau tutup ini nggak akan bisa ya. Jadi dia tuh kelebihan. Nah, ini nggak akan bisa nih. Ini nggak akan bisa kita tutup lagi ya teman-teman ya. Jadi dia terganjal gini. Jadi ada space ya. Ini nggak bisa. Ini harus rapat ya teman-teman ya. Nggak bisa begini. Nah caranya gimana adalah kalian, masuk. Harus di itu ya. Kita harus ngamplas rupanya nih teman-teman nih. Nah jadi bearing ini kita amplas teman-teman. Ini kita tipisin. Kira-kira tipisnya itu setengahnya daripada ini ya. Setengahnya gitu. Nah, jadi ketika kalian nanti mau ngamplas, itu jangan kalian ini ya, langsung amplas aja gitu ya. Kalian juga harus ukur ya nanti ya. Jadi ketika pengamplasan, kalian amplas gini, terus kalian cek lagi sekira-kiranya sudah agak tipis, kalian cek lagi ya, kalian pasang lagi ya ke sini, terus dipasin lagi sampai sekira-kiranya dia sudah pas, udah bisa ketutup rapet. Terus juga posisi juga udah nggak goyang kayak gitu teman-teman. Ini satu solusi ya sebenarnya. Kalau nyari ring gue nggak tahu ringnya ada di mana, yang jual di mana gitu kan. Dan kalau bearing pun untuk sekecil itu kayaknya nggak ada. Jadi gue ngakalin aja pakai ini teman-teman. Dan ini gue yakin berfungsi dengan baik dan work lah gitu ya. Oke, jadi teman-teman amplas ini ya sampai tipis ya. Kayak gitu teman-teman ya. Ini gue pakai amplas yang agak kasar. Ya, teman-teman, sepertinya ini gue udah cukup. Setelah gue cek-cek tadi, ngecek and recheck, kayaknya ini sudah lumayan tipis, udah setengahnya ya. Dan ini kayaknya bisa kita pasang. Jadi kita coba yuk. Jadi ini nanti gue pasang di depan. Apakah ini berfungsi? Sudah pasti berfungsi harusnya ya teman-teman ya. Karena memang seperti itu. Bearingnya oke. Kita tutup. Nah, ini pas ya teman-teman ya, rapat ya. Nggak ada space yang terbuka. Jadi dia rapat. Nah ini udah tinggal kita kencengin ya bautnya ya. Sekarang kita cek dulu. Oke teman-teman. Nah dia udah nggak oglek nih teman-teman. Udah kencang nih dia nih. Kayaknya udah oke nih, mantap nih. Sekarang gue mau kencengin dulu ya. Ini kita tutup lagi. Ya oke teman-teman, ini sudah gue kencengin. Setelah gue cek, oke teman-teman, ini mantap. Ini kencang lagi teman-teman ya. Dia kencang tapi juga enggak ini ya, enggak menghambat putaran ya. Tetap ini masih loncer kok untuk putarannya. Masih bagus nih teman-teman. Untuk putarannya juga enggak ada masalah ya, enggak bikin nyangkut atau seret gitu ya. Enggak teman-teman, ini masih lancar. Ini karena belum terpasang aja untuk reducer gua. Tapi ini oke teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman ya solusinya kalau mungkin kalian punya masalah yang sama ya. Itu seperti itu ya, problem kendor di sini ya. Oblak di sini ya teman-teman. Jadi solusinya itu. Ini udah oke banget, udah mantep banget. Lancar ya teman-teman loh. Enteng dia kok, nggak ada masalah. Dan dia juga udah kencang sekarang. Oke teman-teman, segitu aja video dari gua. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan dipastikan kalau kalian suka dengan video gua, silakan di like ya, di komentar, share. Dan juga teman-teman pentingnya kalau lo suka dengan channel gua, silakan di subscribe ya. Mungkin ada ilmu-ilmu yang bermanfaat next yang akan gua bagikan. Dan kalian menjadi orang pertama yang tahu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Salam satu hobi dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.